Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nurul Afifah dari kelas MC 401. Izin untuk memaparkan perspektif bagaimana cara Indonesia agar terhindar dari middle income trap. Izin saya screen share dulu, Bapak. Oke. Yang pertama yaitu dari perspektif kebijakan fiskal. Yang kita tahu sendiri, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendistribusikan pendapatan secara merata. Nah, berikut adalah rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu mendorong investasi yang produktif dengan menggunakan APBN untuk mendorong sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga teknologi. Kemudian mencanangkan proyek pemerintah yang fokus pada pembangunan modal manusia dan sarana produktif, bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek saja. Kemudian yang kedua yaitu dengan mengoptimalkan belanja modal dengan cara memprioritaskan anggaran belanja pembangunan daerah berbasis kinerja. Nah, ini juga fair ya. Jadi ketika daerah itu memang menghasilkan output yang bagus, maka pemerintah juga harus mendukung dengan anggaran yang sesuai gitu ya dengan program kerjanya. Nah, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan nasional. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan rasio pajak dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Hal ini akan membantu untuk menciptakan ruang fiskal lebih besar untuk pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan pada hutang gitu. Kemudian yang keempat, melakukan desentralisasi fiskal yang efisien dan tepat guna untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu merancang program pembangunan yang sesuai potensi lokal dan tidak hanya bergantung pada pusat. Nah, ini kan bagus sekali kalau misal daerah punya inisiatif gitu ya untuk membuat suatu proyek yang memang mendukung apa namanya pemerintah pusat seperti itu. Nah, kemudian dari sisi perspektif kebijakan moneter, nah untuk kebijakan moneter sendiri adalah untuk menjaga stabilitas harga ya, untuk menurunkan inflasi, mengendalikan nilai tukar rupiah dan mendukung iklim investasi. Nah, rekomendasi yang saya berikan untuk pemerintah Indonesia yang pertama yaitu dengan membuat kebijakan suku bunga seimbang dengan cara menjaga suku bunga Bank Indonesia agar lebih menarik untuk investasi produktif. Namun juga jangan terlalu tinggi agar tidak menjadi hambatan ya bagi konsumsi domestik masyarakat kita. Kemudian yang kedua, mengendalikan inflasi dengan ketat dengan cara menstabilkan harga agar pendapatan masyarakat tidak tergerus menggunakan open market operation dan reserve requirement untuk menjaga jumlah uang yang sedang beredar. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas nilai tukar dengan intervensi BI untuk menghindari depresiasi yang tajam agar impor bahan baku industri tetap kompetitif dan utang luar negeri tidak membengkak. Kemudian yang terakhir dengan mendorong sektor keuangan inklusif untuk mempermudah akses UMKM terhadap kredit melalui kebijakan moneter ekspansif, selektif, dan penjaminan kredit. Oke. Kemudian kalau dari sisi perspektif kebijakan utang luar negeri, kebijakan utang luar negeri sendiri tujuannya untuk menutup defisit fiskal, mendukung pembangunan dan menumbuhkan perekonomian tanpa membebani generasi mendatang. Jadi rekomendasi yang saya ajukan untuk pemerintah Indonesia, yang pertama yaitu utang untuk proyek produktif saja ya. Jangan setiap ada program kerja kemudian melakukan hutang gitu dengan mudah. Nah, jadi harus dipilih secara selektif gitu. Nah, pengelolaannya juga harus efektif.
memastikan untuk meningkatkan produktivitas nasional seperti untuk pekerjaan infrastruktur, konektivitas pendidikan dan industri berbasis teknologi. Kemudian yang kedua adalah mengelola utang ini dengan cermat dan fokus pada utang jangka panjang berbiaya rendah. Jangan eh, mengambil hutang jangka pendek tapi resikonya tinggi gitu. Ini kan eh, seperti bumerang gitu bagi kita. Dan menerapkan prinsip sustainability dan good governance dalam pengelolaan utang. Kemudian melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan dengan memanfaatkan penerbitan obligasi domestik dan regional seperti sukuk negara, obligasi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Kemudian yang keempat, menjaga transparansi dan akuntabilitas data hutang dan proyek untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan publik ya, serta menekan risiko moral akibat kecerobohan dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai kita sudah tekan ternyata yang bertanggung jawab ini kurang monitoring terhadap pengelolaan hutangnya, sehingga ketika ada masalah di kemudian hari tidak ada yang bertanggung jawab gitu terhadap apa kendala di kemudian hari. Nah, jadi dari kesimpulan pendapat saya, agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap, pemerintah perlu mengintegrasikan ya ketiga kebijakan tersebut karena memang masing-masing itu memiliki tujuan tersendiri dan penting gitu ya. Dan fokus utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui investasi di sektor real dan sumber daya manusia seiring dengan menjaga kestabilan makroekonomi. Nah, saling mendukungnya strategi ini akan menjadi landasan kuat negara menjadi lebih kuat gitu ya dari sisi keuangan dan menuju status negara maju seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.